Recording in progress. Want to show that I can make it right, alright, make it alright. In daylight, no more wasting time to hide through the wall. That I can be the one to know. 'Cause I feel like I'm right, alright, I feel alright. And tonight I will find a way to fight through the wall. 'Cause I can be the one to show that I can make it right, alright, make it alright. In daylight, no more raising down the high. No, no more racing down too high. And tonight I will find a way to fight. Baru Spray Cologne and Body Wash Dessert Collection dari Fresh and Natural. Spray berry makarun berhijab makin. Bisakah kita satukan suara, lantang hadapi dunia, hilangkanlah rasa curiga untuk cinta. Kita selalu berbangga dengan setiap warna kita yang selalu berbeda. Pernahkah kita coba bertanya mengapa harus berbeda, mengapa tak sama? Bersatulah di antara beda, satu dalam cipta. Bisakah kita satukan suara, lantang hadapi dunia, hilangkanlah rasa curiga, tumbuhkanlah cinta. Ataukah kita memilih berbeda, meskipun kita saudara, aku dia kita mereka, satu iman satu Tuhannya.
mungkin sekali lagi mengingatkan kepada teman-teman semua untuk bisa mengisi link absensi yang sudah ada. Sering merasa lebih dari yang lainnya dan ingin dipuja. Pantaskah kita puas berbangga dengan warna yang berbeda saat dunia dalam duka? Bersatulah di antara beda, satu dalam cita. Bisakah kita satukan suara, lantang hadapi dunia? Hilangkanlah rasa curiga, tumbuhkanlah cinta. Ataukah kita memilih berbeda, meskipun kita saudara? Aku, dia, kita, mereka, satu iman, satu Tuhannya. Alangkah indah jika kita bersama hadapi kerasnya dunia. Oh, bisakah kita satukan suara, lantang hadapi dunia? Hilangkanlah rasa curiga, tumbuhkanlah cinta. Ataukah kita memilih meskipun kita saudara? Aku, dia, kita, mereka, satu iman, satu Tuhannya.
Oke, mungkin sebelum acara dimulai, diingatkan kembali untuk teman-teman semua bisa melakukan absensi. Untuk absensinya sudah ada di kolom chat. Dan minta tolong juga untuk teman-teman bisa mengajak teman-teman di departemennya untuk bergabung di forum Ahwat ini. Baik, izin memulai acara pada pagi hari ini. Mungkin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan gitu ya, sehingga kita pada hari ini bisa hadir, bisa ikut bersama-sama menyaksikan estafet perjuangan dakwah dari Afisena FK ini. Kemudian tak lupa salawat salam kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sofi selaku MC, dan saya tidak sendirian, saya bersama teman saya. Sebagai MC menemani Sofi. Baik, insya Allah kita nanti akan bersama teman dari pagi hari ini sampai menjelang siang, ya, sampai acaranya nanti selesai. Mungkin sebelumnya akan saya susunan acara kita pada pagi hingga siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah, kemudian sambutan, selanjutnya pengenalan calon mas'ulah, penjelasan mekanisme dan pengenalan panelis, pemaparan visi misi, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab panelis, kemudian tanya jawab audiens, lalu musyawarah, pengumuman, penyampaian sepatah kata dari calon, serah terima jabatan, dokumentasi, terakhir adalah doa dan penutup. Mungkin untuk mengawali atau membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Quran Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahul azim. Semoga dengan dibacakannya Al-Fatihah sebagai pembuka acara pada pagi hari ini akan menambahkan keberkahan dan forum ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara selanjutnya yaitu ada pembacaan tilawah kepada saudari Amanda yang bertugas untuk melakukan tilawah. Waktu dan layar kami persilakan. Baik. Mohon maaf karena belum bisa on cap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kali ini saya akan bacakan surah As-Saff ayat 1 hingga 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim.
Artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dan barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Amanda yang sudah membacakan tilawahnya. Semoga dengan dibacakan tilawah tadi dapat menambah keberkahan pada acara kali ini. Mungkin sebelum menuju ke acara selanjutnya, boleh banget untuk teman-teman semua yang tidak terkendala bisa on cam gitu ya, untuk menemani aku dan Atina. Oke. Mungkin langsung saja menuju ke acara selanjutnya, yaitu ada sambutan. Sambutan kali ini akan disampaikan oleh Mas Ula Afisena DNA 7 kepada Kak Ifah Munifa, dipersilakan. Apakah suara saya terdengar? Apakah suaraku terdengar? Iya, sudah terdengar, Kak. Oke. Ya, aku izin pakai 2 device ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wassalatu wassalamu ala Rasulinal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmat, rezeki, serta karunia-Nya sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan kenikmatan iman, kita masih bisa menikmati nikmatnya Islam, nikmatnya ukhuwah, bahkan kita juga masih bisa menikmati rasanya ibadah dengan tenang gitu ya. Yang kedua, salawat serta salam ya selalu kita curahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang tentunya kita selalu harapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berkenan bergabung. Mungkin teman-teman yang di sini juga boleh nih diajak sekali lagi teman-temannya untuk bergabung gitu, karena kita masih cukup sedikit ya. Padahal kan kalau kita lihat-lihat nih pengurus Rohis CFK itu didominasi oleh akhwat gitu ya. Nah harapannya nanti masih bisa nambah lagi nih partisipannya gitu. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan hari ini dengan semaksimal mungkin. Harapannya nanti bisa berjalan dengan lancar hingga selesai acaranya. Kemudian juga yang aku banggakan teman-teman semuanya, pengurus Rohis Akhwat se-FK dan juga para calon mas'ulah ya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan juga bisa mengikuti acara ini ya. Harapannya bisa mengikuti acara ini hingga selesai. Mungkin nggak akan panjang yang aku sampaikan. Kegiatan forum Akhwat ini sebetulnya kalau kita kita telusuri ke belakang, mungkin baru ada di DNA sekarang ya. Kalau kita lihat di DNA sebelumnya dan sebelumnya lagi itu belum ada gitu forum ini, dan harapannya dengan diadakannya forum ini kita bisa lebih menampung aspirasi teman-teman Akhwat se-FK untuk ditentukannya untuk musyawarahnya calon mas'ulah ya, untuk penentuan mas'ulah nanti gitu. Jadi mas'ulah ini nantinya juga kita bisa rasakan bersama-sama gitu keberadaannya. Jadi enggak sekedar mas'ul aja gitu ya, karena kalau di kondisi tahun lalu seperti itu, dan harapannya
tahun ini bisa kita perbaiki untuk keberjalanan ke depannya juga gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Nanti harapannya teman-teman juga bisa memaksimalkan forum musyawarah kita. Nanti ada sesi tanya jawab audiens juga, dan semoga nanti kita bisa benar-benar menampung aspirasi dengan semaksimal mungkin. Mungkin itu, jika ada yang salah dari perkataan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ifah Munifah atas sambutannya. Baik, mungkin sebelum beranjak ke acara selanjutnya, izin mengingatkan kembali bagi yang belum mengisi presensi untuk mengisinya di kolom chat yang sudah disediakan. Dan untuk supaya kita bisa mengenal lebih jauh mengenai calon mas'ulah kita, mungkin kita akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Mungkin kepada operator dipersilakan untuk menampilkan CV dari masing-masing calon. Ya baik, Brad. Di sini ada yang pertama ada Kak Ahmi Rifki Hudaya. Ini adalah riwayat pendidikannya. SMA-nya itu di boarding school Mandua Surakarta, kemudian sekarang menempuh pendidikan di Ilmu Gizi FK Undip. Dan ini bisa dilihat dari pengalaman-pengalaman organisasinya. Pernah mengikuti Rohis di Mandua Surakarta di SMA-nya, kemudian juga ketika di SMA pernah berada di Departemen Bahasa Organisasi Santri Boarding School, kemudian staf muda penelitian penalaran dan keilmuan HMIG FK Undip, kemudian pernah menjabat sebagai bendahara Departemen Pengembangan dan Harmonisasi Mahasiswa Ashifa Rohis Gizi FK Undip, staf BPMAIF Rohis FK Undip, PSDM Forsmawi Semarang, kemudian yang terbaru itu Mas'ulah Ashifa Rohis Gizi 2021 dan staf ahli PPK HMIG Undip 2021. Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Nah, ini ada beberapa pengalaman pelatihan yang pernah diikuti oleh Kak Ahmi. Ini ada workshop promosi gizi bidang Infocom, kemudian School of Muslim Leadership, TR1, LKM MPD, Leadership Training, Training Rohis 2, Training Akbar Kementor Insani Undip 2020, LKMMD, FK Undip 2020, Training Rohis 3, dan pernah mengikuti ke-31 Salman ITB 2021. Kemudian ini ada beberapa pengalamannya, pengalaman kepanitiaan. Ini ada banyak bisa dibaca oleh teman-teman sendiri. Kemudian juga ini pernah menjadi koor kurikulum kreatif Insani Leadership Training 2021. Kemudian selanjutnya bisa di-scroll ke bawah lagi mungkin. Wah, dan ini ada banyak prestasi-prestasinya, bisa dilihat teman-teman, dan sebagian besar ini ada di bidang lokal, ada tahfiz, kemudian tilawah ya, musabaqah tartil, kurang lebih seperti itu, tapi juga pernah pernah di juara KSM cabang biologi di Kota Surakarta gitu. Mungkin bisa di-scroll ke bawah lagi. Ya, mungkin itu dari calon yang pertama, Kak Ahmi Rifki, mungkin bisa dilanjut ke calon yang kedua. Ya, selanjutnya ada calon yang kedua, ini ada Kak Elsinta Nafisah Salma. Nah, di sini ada moto dari beliau, esok siapa dirimu nanti tetaplah menebar kebaikan serta kebermanfaatan. Dan ini ada beberapa latar belakang edukasinya. Dulu berada di SMA Negeri 1 Brebes, Science, kemudian sekarang menempuh di program studi kedokteran umum ya, di FK Undip. Kemudian yang ke bawah lagi ada pengalaman organisasinya, pernah menjadi di SMA juga lumayan aktif di OSIS ya, bisa kita lihat di sini. Kemudian di perkuliahan pernah menjadi staf kaderisasi, staf SDM, dan Ketua Kaderisasi Departemen Rohis KU FK Undip. Kemudian ini ada prestasi-prestasinya yang tahun ini itu pernah
Best Department Chief of Rohis KU FK Undip, kemudian finalis International Literature Review Competition of Intermediate Medical Faculty UII, dan masih banyak lagi. Kemudian bisa ke bawah lagi ada pengalaman pelatihannya, yaitu ada ILT, Salman, kemudian LKMM Wilayah 3 IS MKI, kemudian LKMMD FK Undip, TR2, TR1, dan sebagainya. Mungkin bisa di-scroll ke bawah lagi, dan ini ada pengalaman kepanitiaannya juga bisa dibaca oleh teman-teman sendiri, cukup berpengalaman, sangat berpengalaman. Oke, mungkin sekian ya, dan bisa kita lihat tadi dari kedua calon memiliki banyak pengalaman baik di organisasi, kepanitiaan, dan pelatihan. Ya, mungkin itu sekian dari sekilas pengenalan dari calon mas'ulah kita. Nah, selanjutnya mungkin bisa dilanjut ke penjelasan mekanisme dan pengenalan panelis. Baik, mungkin dari operator bisa di-share screen terkait dengan petunjuk teknis dari pemilihan mas'ulah Afifena. Nah, mungkin izin membacakan dengan petunjuk teknis dari pemilihan mas'ulah Afifena Undip 2022. Yang pertama, pemilihan mas'ulah Afifena Undip dengan musyawarah mufakat. Dilaksanakan pada hari Ahad 9 Januari 2002, syarat dapat dilaksanakan muktamar apabila peserta telah memenuhi quorum, yaitu setengah N plus 1, di mana N merupakan pengurus Departemen Anisa dan Mas'ulah tahun 2021. Kemudian pengenalan calon dilakukan oleh MC, tadi sudah dilakukan. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan penyampaian visi dan misi yang akan dibawa oleh masing-masing calon mas'ulah. Sesi tanya jawab dengan panelis dipimpin oleh MC. Panelis terdiri dari 3 orang yang sudah ditentukan. Sesi tanya jawab dengan panelis terdiri dari 2. Panelis diperkenankan memberikan 2-3 pertanyaan pada tiap terminnya. Mungkin bisa di-scroll lagi. Panelis pertama memberikan pertanyaan pada termin pertama, dilanjutkan penyampaian jawaban oleh calon mas'ulah 1, setelah itu diikuti oleh jawaban dari calon kedua. Jawaban disampaikan dalam waktu 3 menit untuk tiap pertanyaannya. Panelis diberikan waktu selama 2 menit untuk menanggapi jawaban dari pertanyaan yang disampaikan calon mas'ulah. Jawab dilanjutkan hingga waktu yang diberikan habis. Kemudian mekanisme dari sesi tanya jawab dengan audiens. Yang pertama, sesi tanya jawab dengan audiens dilaksanakan selama kurang lebih 25 menit. MC mempersilahkan untuk kemudian MC menunjuk audiens untuk memberikan pertanyaannya. Pertanyaan yang diberikan oleh audiens pertama langsung dijawab oleh calon mas'ulah secara bergantian dengan durasi 3 menit setiap calonnya. Penanya diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban calon mas'ulah. Kemudian sesi tanya jawab dengan audiens dilakukan hingga waktu yang diberikan habis. Calon mas'ulah diminta meninggalkan forum sementara waktu, sementara peserta musyawarah berdiskusi serta memberikan penguatan, perbaikan, saran, masukan, kritik, dan sebagainya. Hasil diskusi akan disampaikan kepada calon mas'ulah sebagai evaluasi dan perbaikan setelah diskusi selesai. Diskusi dilakukan hingga didapatkan keputusan atau kurang lebih selama 30 menit. Calon mas'ulah diminta untuk bergabung kembali setelah didapatkan keputusan. Mungkin itu mekanisme dari pemilihan calon mas'ulah. Mungkin saya lanjutkan. Pengumuman hasil keputusan, kemudian dilanjutkan pengumuman hasil keputusan, kemudian penyampaian sepatah dua patah kata, dan dilanjutkan dengan serah terima jabatan pada mas'ulah yang terpilih. Mungkin itu terkait dengan mekanismenya. Yang selanjutnya, mungkin kita dapat menghitung quorum terlebih dahulu, minta bantuannya dari sekali lagi. Saya sampaikan quorum adalah
seluruh pengurus Departemen Anissa atau seluruh departemen yang masuk ke dalam lingkar Anissa Avicenna ya. Dan Mas Ula Rohis CFK tahun 2021. Untuk teman-teman yang masuk ke dalam forum, dipersilahkan untuk raise hand. Sekali lagi, yang termasuk peserta yang memenuhi quorum adalah seluruh pengurus Departemen Anissa atau Departemen LDJ yang masuk ke dalam lingkar Anissa dan seluruh Mas'ulah Rohis CFK. Mungkin masih kita tunggu. Yang termasuk dengan forum adalah seluruh pengurus Departemen Anissa atau Departemen LDJ yang termasuk atau masuk dalam lingkar Anissa dan seluruh Mas'ulah Rohis CFK tahun 2021. Baik, mungkin dari panitia dapat membantu menghitung terkait dengan jumlah forumnya. Bagaimana dari panitia forumnya sudah memenuhi? Baik. Untuk forum yang ada sudah memenuhi, yaitu sebanyak 16 orang, di mana itu sudah setengah N+1 dari pengurus Anissa dan Mas'ulah di LDJ. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan ke agenda yang selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman, dan kali ini kita akan lanjut ke sesi pemaparan visi misi dari masing-masing calon mas'ulah. Nanti masing-masing calon mas'ulah diberikan waktu 10 menit untuk memaparkan visi misi yang nanti akan di-share screen oleh operator. Mungkin dari operator terlebih dahulu. Oh ya, mohon maaf. Mungkin yang pertama saya persilahkan kepada Kak Ahmi Rifki Hudaya untuk memaparkan visi misinya. Kemudian dilanjutkan dengan Kak El Sinta selama 10 menit. Mungkin kepada operator boleh share screen file visi misi dari Kak Ahmi terlebih dahulu. Ya, baik. Dan ya, mungkin saya tanyakan dulu kepada Kak Ahmi, sudah siap Kak Ahmi? Iya, insya Allah siap. Ya, baik, terima kasih atas mungkin waktu 10 menit mulai dari sekarang. Oke, terima kasih MC. Oh iya, kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Langsung saja di sini perkenalkan saya Ahmi Rifki Hudaya dari Ilmu Gizi angkatan 2019. Perkenankan saya di depan teman-teman semua untuk menyampaikan beberapa gagasan dan juga visi misi saya yang insya Allah nantinya akan kita jadikan acuan apabila saya terpilih menjadi mas'ulah dari Avicenna DNA 8. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwasanya semua gagasan dan juga apa yang saya bawa saat ini tidak lepas dari banyaknya kekurangan dan juga ke tidak lepas dari banyaknya kekurangan saya sebagai manusia. Jadi, mohon apabila nanti ada saran maupun kritik dan masukan lainnya bisa langsung disampaikan. Next. Sebelumnya saya akan memulai dari taujih singkat ya tentang bagaimana kemudian wanita muslimah itu sejatinya menggunakan mulutnya atau lisannya untuk mengatakan kebenaran, suaranya untuk kebaikan, telinganya untuk welas asih, dan hatinya untuk memancarkan cinta. Di sini saya Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang mana memiliki arti dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah yang menciptakan untukmu pasangan-pasangan maupun istri-istri supaya cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi, peran muslimah selain dalam hal memancarkan kebaikan juga memberikan rasa tentram dan rasa kasih sayang untuk sesamanya. Next. Mari kita mulai dengan why atau mengapa. Mengapa ada forum akhwat yang sendiri? Kenapa juga ada departemen? Kenapa nggak ada departemen Ariel itu misal? Nah, ini adalah beberapa yang kemudian saya ambil berdasarkan beberapa pemikiran dan juga referensi bahwa wanita itu spesial karena di sini itu kita semua muslimah ya. Pasti kita semua memiliki hal-hal yang sejatinya memang fitrahnya itu ada pada diri kita. Keistimewaan itu bisa terangkum di kalimat ini. Wanita yang ketika kecil ia menjadi penghalang neraka bagi orang tuanya, ketika dewasa ia menjadi penyempurna setengah agama suaminya, dan juga ketika tua surga di bawah telapak kakinya. Itulah yang dimiliki wanita dan tidak dimiliki oleh yang bukan wanita tentunya. Di sini dari RMDK juga muslimah itu memiliki titik tekan tersendiri dalam dakwah. Pendekatan dakwah ke muslimah itu punya ciri khas yang tak bisa dilepaskan begitu saja. Sehingga ada beberapa poin yang kemudian menjadi alasan mengapa sih di lembaga dakwah itu harus ada kemuslimahan. Yang pertama itu ada ranah dakwah yang kompleks untuk muslimah. Gitu. Kenapa kompleks? Apa maksudnya dakwah kompleks itu? Kita bisa dalam ilmu fikih itu kan ada fikih nisa, tapi nggak ada fikih rijal. Terus kemudian di dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang memang ditujukan atau reverse itu hanya untuk muslimah gitu. Nah, jadi di sini ranah dakwahnya cukup kompleks untuk muslimah. Yang kedua adalah untuk optimasi persentuhan dakwah dengan muslimah. Dan yang ketiga, memaksimalkan kontribusi dan potensi muslimah. Saya yakin di sini teman-teman muslimah atau akhwat dari FK Undip itu sangat-sangat memiliki banyak potensi dan juga keinginan yang besar untuk berkontribusi. Sehingga adanya Departemen Khusus Muslimah ini harapannya bisa dijadikan wadah untuk mengembangkan itu. Dan yang keempat adalah penjagaan izah dan muru'ah yang dimiliki oleh muslimah. Karena muslimah itu punya dua hal ini, izah atau harga diri dan juga keagungan diri ya. Kemudian muru'ah adalah kemampuannya dalam menjaga diri dan memanfaatkan apa yang dia punya sesuai dengan fitrahnya. Next. Di sini ada analisis kondisi yang kemudian saya menggunakan analisis SWOT ya, berdasarkan hasil dari Silmi dan juga beberapa survei dari strength dari kemuslimahan sendiri, kita sudah mempunyai program kerja yang mewadahi tujuan dari kemuslimahan.
Kemudian ada divisi yang sesuai kebutuhan dengan tupoksinya masing-masing. Yang ketiga ada kaderisasi sudah ada dan terintegrasi dengan kemuslimahan LDK. Yang keempat, fungsionaris di ANISA yang berasal dari berbagai jurusan. Kemudian juga ada weakness-nya. Yang pertama adalah kurikulum kaderisasi muslimahan memang sudah ada, namun dirasa belum cukup komprehensif. Yang kedua adalah peminat dalam mengikuti GMT atau Great Muslimah Training itu cenderung lebih sedikit daripada training rohis ya. Kemudian yang saya juga kajian juga. Dan yang ketiga itu belum menjangkau muslimah FK secara umum. Next. Kemudian opportunities, yaitu dengan LDJ sudah dibangun karena bisa kita ketahui bahwa kita sudah punya lingkar ANISA. Kemudian ada Departemen Kemuslimahan di Insani yang menaungi kemuslimahan se-Undip. Jadi memang ada juga ya forum kemuslimahan yang diinisiasi oleh Insani dan berisi dari kemuslimahan dari berbagai fakultas. Kemudian ada komunikasi dan koordinasi dengan kemuslimahan kuliah FK di EW4. Dan di sini ada juga beberapa trait yang memang harus kita waspadai. Yang pertama ada administrasi di FK. Jadi administrasi memang menjadi masalah bersama yang semoga bisa membaiklah di tahun depan. Kemudian ada isu radikalisme dan juga Ghusul Fikar yang bisa menurunkan kualitas ruhiyah kader. Memang yang kita tahu kondisi saat ini sangat-sangat rentan ya, terutama bagi para muslimah yang memiliki izah dan juga muro'ah, sehingga penjagaannya memang butuh lebih gitu. Kemudian ada pandemi yang membatasi mobilisasi dan juga kesibukan pengurus di luar tugasnya di Avicenna. Next. Ini hasil surveinya ya kurang lebih, bisa di next langsung aja. Mohon maaf, izin interupsi Kak, tinggal 3 menit. Terima kasih. Oke. Nah, kemudian di sini ada beberapa strategi ya yang kemudian dirumuskan dari SWOT tadi. Bisa teman-teman baca sendiri saja. Kita next ke selanjutnya aja di visi dan misi. Nah, kemudian dari analisis kondisi tadi, saya akhirnya merumuskan sebuah visi, yaitu Forum Muslimah FK Undip di bawah naungan Avicenna DNA 8 yang aktif, nyaman, dan berdaya dengan penafaskan syariat Islam. Jadi, di sini ada beberapa poin highlight. Yang aktif itu berarti kita memang bisa mengembangkan potensi ya. Kemudian nyaman, memiliki internal yang itu tuh menjadi tempat pulang bagi kita semua, dan juga berdaya itu memiliki kontribusi dengan bernafaskan syariat Islam, yang mana semua hal itu tidak boleh ada yang melenceng dari syariat Islam gitu. Memang harus sesuai yang diajarkan Islam. Kemudian di dalam visi ini saya turunkan ke beberapa misi. Bisa di next. Nah, yang pertama adalah memperkuat ruhiyah dan ukhuwah Islamiyah kader muslimah Avicenna dengan penjagaan yang berlandaskan nilai kekeluargaan. Nanti di bawah juga ada penjabaran misinya. Jadi yang kedua ada mengoptimalkan syiar kemuslimahan untuk menambah wawasan kader muslimah Avicenna dan seluruh muslimah FK Undip. Dan yang ketiga, mengembangkan pengkaderan kemuslimahan yang terstruktur untuk pembinaan dan penjagaan kader. Serta yang keempat adalah membentuk kolaborasi dan koordinasi strategis dengan pihak eksternal maupun internal. Next. Penjabaran misi yang pertama adalah yang pertama dulu. Jagaan, jadi yang pertama, yang kedua dulu nggak apa. Ini yang kedua itu tentang syiar ya. Ya maaf. Jadi yang pertama ini memperkuat ruhiyah dan ukhuwah ya. Dengan strateginya itu adalah mengkoordinasikan forum ahwat pengurus Avicenna di dalam grup ya, nanti akan ada. Kemudian reminder amalan yaumiyah dan juga sarana pengembangan ruhiyah lainnya nanti kita diskusikan bersama untuk kader muslimah pengurus. Dan untuk di luar pengurus kita ada menjaga komunikasi dan juga menampung ke aspirasi dari kemusliman di LDJ. Jadi untuk merangkul muslimah di seluruh jurusan kita kan punya 5 LDJ ya, sehingga nantinya itu bisa dioptimalkan bersama gitu, berkoordinasi dengan LDJ. Kemudian misi yang kedua, next, adalah mengoptimalkan syiar kemuslimahan dalam menambah wawasan kader muslimah, Avicenna, dan seluruh muslimah FK Undip. Jadi di sini ada beberapa strategi, yaitu melakukan riset tema kajian berdasarkan isu strategis dan kebutuhan, kemudian meningkatkan branding kajian dengan media,
memanfaatkan media LDJ juga, kita berkoordinasi. Yang ketiga, pengembangan media dengan publikasi kreatif. Dan yang keempat, merumuskan program kemuslimahan lain yang terstruktur dan tepat sasaran. Next. Yang ketiga adalah mengembangkan pengkaderan kemuslimahan. Kita ketahui bahwasanya di kemuslimahan itu juga ada ya pengkaderan yang mana brandingnya itu masih cenderung kurang, dan kita kemarin juga sempat berkolaborasi juga dengan fakultas lain. Nah, itu tuh perlu untuk ditinjau kembali penyesuaian terhadap kurikulumnya gitu. Yang kedua juga meningkatkan brandingnya. Yang ketiga menentukan target dan tujuan terukur. Jadi sebenarnya apa sih yang ingin kita capai dari masing-masing GMT yang kita selenggarakan. Dan yang adalah penyelenggaraan mentoring. Jadi memang koordinasi dari mentoring dan kaderisasi memang tidak bisa dilepaskan ya, karena mentoring sendiri merupakan sarana penjagaan yang itu tuh menjadi sebuah sarana Maaf Kak, bagi izin kita interupsi. untuk Waktunya lebih menjaga kadar. sudah habis Kak. Oh Mohon ya, maaf. Ya. baik. Mungkin bisa diselesaikan. Masih tinggal satu Miss. Jadi yang keempat ini ada kolaborasi dan koordinasi dengan internal maupun eksternal. Jadi teman-teman bisa dibaca di sini ada dengan LDJ, kemudian dengan Insani, DFK, dan juga dengan departemen lain dari Anissa gitu. Jadi demikian untuk pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian saya. Apabila ada masukan dan saran sangat-sangat diterima ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ahmi atas pemaparan visi dan misinya. Kemudian selanjutnya untuk calon kedua yaitu Kak Elsinta Nafisah Salma. Mungkin sebelumnya operator untuk share screen visi misi dari Kak Elsinta dan juga sekaligus timernya ya. Ya, mungkin ditunggu sebentar. Ya, baik. Mohon maaf, filenya ada di yang PPT. Oh ya, Oh ya, silakan. Ya, silakan operator mungkin bisa diganti dulu untuk yang PPT-nya. Ya,
Maaf Kak, sepertinya belum on mic Kak. Oh iya, Oh oke. iya, Terima kasih Atina. ya, terima kasih Kak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh keluarga muslimah FK Undip yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Di sini saya awali dari Quran surat Yusuf ayat 108 yang artinya, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Mungkin bisa dilanjut saja. Oke, Assalamualaikum. Selamat lagi ya. Mungkin bisa dilihat aja. Oke. Terima kasih banyak. Oke, jadi kita awali dengan sebuah pertanyaan ya teman-teman semuanya. Menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu kepada apa kami menyeru manusia. Mungkin itu bisa menjadi pertanyaan yang mungkin bisa dijawab di hati teman-teman semua. Nah, melalui pertanyaan tersebut, disertai dasar niat yang tulus, berhadap untuk mendapatkan ridho Allah. Maka saya ingin menyampaikan naskah narasi kebaikan yang saya rancang, yang tentunya di sini disclaimer, mungkin saya tidak melampirkan analisisnya, namun sebelum itu saya sudah melakukan analisis melalui kerangka berpikir dari latar belakang, kemudian saya tentukan analisis kondisi ideal dan aktualnya, kemudian saya tentukan gap-nya, serta saya tentukan mimpinya, sehingga didapatkan kebutuhan yang akhirnya dirumuskan menjadi visi misi yang saya bawakan saat ini. Bisa di next saja. Baik, jadi di sini visi yang akan kami bawa semuanya, kita bersama-sama untuk keluarga muslimah FK ialah menjadikan Avicenna sebagai rumah yang nyaman dalam keberagaman bagi keluarga muslimah FK demi mewujudkan semangat ibadah dan menebar kemanfaatan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi di sini kita menyadari bahwasannya FK ini berlatar belakang dari 5 prodi. 5 prodi yang berbeda-beda, juga keluarga muslimahnya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Maka dari itu, di sini kita berharap untuk sama-sama menciptakan rumah yang nyaman dalam keberagaman. Sehingga dengan kita merasakan nyaman, kita akan bisa bersama-sama untuk mewujudkan semangat ibadah dan menebar kemanfaatan. Mungkin penjelasan dari visi ini teman-teman bisa lihat juga di SID yang sudah dikirimkan ya di kolom chat. Nah, di situ didasarkan oleh ayat Al-Quran yang mana Allah menyatakan, aku tidak menciptakan manusia maupun jin selain hanya untuk beribadah kepadaku. Itu menjadi dasar yang kuat bahwasanya kita di dunia diciptakan adalah untuk ibadah. Maka tidak ada hal lain seperti apapun itu, bentuk kegiatan apapun itu, kita lakukan adalah untuk membangun ibadah-ibadah kita untuk Allah. Baik sekarang tadi ya Ahmi dan saya berada di sini, itu juga bentuk kita berusaha untuk mencari ridha Allah. Maka dari itu kita perlu menanamkan pemahaman itu kepada teman-teman muslimah untuk semangat beribadah, untuk kembali kepada Allah, dan tentunya ibadah dalam menebar kemanfaatan yang dilandaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu. Sehingga dari situ ada beberapa misi yang perlu kita lakukan untuk mencapai visi ini. Mungkin bisa dilanjutkan saja. Oke, jadi di sini saya membawa 6 misi kebaikan ya untuk kita bersama-sama seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, pertama di sini adalah poin tentang kekeluargaan, yaitu membangun iklim kekeluargaan yang harmonis, toleran, dan inklusif dalam keberagaman yang berlandaskan akidah dan ukhuwah Islamnya. Di sini kita berusaha untuk menciptakan atmosfer kekeluargaan yang harmonis. Kenapa silent? Karena kita menyadari bahwa tentunya dalam perjalanan hidup kita akan menemui banyak sekali rintangan. Dengan kita berusaha untuk membangun nilai resilient itu pada diri kita, maka kita akan menemukan satu hal untuk membangun kita, untuk membangkitkan bagaimana kita bisa menghadapi hal tersebut sehingga kita bisa menanganinya seperti itu. Dan tentunya inklusif dalam keberagaman dikarenakan latar belakang dari banyaknya latar belakang berbeda muslimah FK. Nah, kemudian yang kedua ialah terkait fungsi dari
kaderisasi itu sendiri, yaitu mewadahi pembinaan dan penjagaan keluarga muslimah FK yang sesuai dengan muasafat muslim melalui fungsi kaderisasi berjenjang serta mentoring rutin yang adaptif dan terstandarisasi. Mengapa hal ini perlu? Tentunya kita menyadari untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus, muslimah-muslimah merupakan juga seorang kader, pengkader juga, pengkader anak-anak kita kelak nantinya, pengkader teman-teman kita, pengkader lingkungan sekitar kita. Sehingga untuk kita bisa mencapai tahap tersebut, perlu adanya kaderisasi yang terstandarisasi, yaitu tadi melalui fungsi kaderisasi berjenjang dan nanti terstandarisasi oleh adanya kurikulum yang menaungi teman-teman muslimah, seperti itu. Serta di sini kita bisa menjaga teman-teman melalui adanya forum mentoring rutin seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita membina, setelah kita menciptakan keluarga yang harmonis, kita akan membina teman-teman muslimah dan melakukan penjagaannya. Kemudian, setelah kita membina teman-teman muslimah, kita memberikan ruang kepada teman-teman untuk diberdayakan, untuk dikembangkan potensi dan prestasinya pada setiap lini. Seperti misalkan teman-teman ingin berkembang di ranah keagamaan, maka kita sediakan ruangnya. Teman-teman ingin berkembang di ranah keilmuan, kita sediakan ruangnya. Baik itu di minat bakat, keorganisasian, maupun pengabdian. Nah, dan ini disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan teman-teman serta lingkungan sekitar. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan saja. Kemudian yang keempat, ialah tentang menjadi rumah yang nyaman dalam menerima aspirasi kebaikan dan mentransformasikannya dalam bentuk pelayanan syiar dakwah Islam yang berkualitas, adaptif, dan inovatif. Nah, dalam hal ini, HR memiliki fungsi dalam pelayanan ya teman-teman. Jadi di sini kita berusaha untuk menjadi rumah dalam menerima berbagai aspirasi kebaikan baik dari teman-teman. Teman-teman ingin menyampaikan aspirasi apapun kepada Afisena, kita terbuka. Kemudian nanti aspirasi teman-teman akan kita usahakan untuk kita transformasikan dalam bentuk pelayanan syiar dakwah Islam seperti itu. Sehingga kita ada untuk melayani umat. Dan kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang adaptif, juga berkualitas serta inovatif. Dan selanjutnya, yang kelima ialah ini poin tentang bagaimana nantinya Mas Ulah dan keluarga muslimah ini bersinergi dengan Afisena secara internalnya seperti itu. Jadi kita akan berusaha untuk mengoptimalkan dan menyinergikan secara struktural dan fungsional melalui program kerja yang berkualitas, adaptif dan inovatif yang tentunya ditujukan untuk mencapai visi misi Afisena yang sudah dibawakan oleh Mas Ul yang terpilih sebelumnya seperti itu. Izin interupsi Kak, tinggal 3 menit waktunya. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Athena. Kemudian selanjutnya, yang keenam ialah membangun hubungan yang harmonis dan sinergis dengan pihak eksternal demi terwujudnya kolaborasi yang berkesinambungan. Jadi di sini kita usahakan untuk membangun kolaborasi, karena kita sekarang berada di era 5.0, yang mana yang kita kedepankan bukan tentang persaingan, tapi kita mengedepankan kolaborasi bersama untuk mencapai tujuan bersama seperti itu. Sehingga kolaborasi tersebut dapat tercipta secara kesinambungan. Sekarang mungkin bisa dilanjut lagi. Ada beberapa nilai yang akan dibawakan kita bersama-sama, yaitu terkait nilai profesional, serta peduli, kemudian religius dan resiliency, inklusif dalam keberagaman, musyawarah di kekeluargaan didasarkan ukhuwah, serta amal jama'i. Kita akan berkolaborasi dan bersinergis bersama, baik secara internal maupun eksternal, dan juga nilai kita terkait memberi kebermanfaatan untuk sekitar. Kemudian bisa dilanjutkan lagi. Nah, jadi ada beberapa, di sini ada prinsip manajemen yang nanti akan kita bawa bersama, yaitu pertama adalah respect to people. Kita akan saling menghargai bersama sesama muslimah dengan latar belakang masing-masing seperti itu. Respect to time, kita menghargai waktu yang ada, waktu yang diberikan selama kita berada di organisasi, manfaatkan bersama untuk mencapai tujuan kita. Serta respect to system, kita akan menghargai sistem yang sudah dibawakan oleh Afisena nantinya untuk kita gunakan bersama-sama, kita efektifkan untuk tujuan kita. Bisa dilanjutkan lagi. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait ruang kebaikan. Kenapa ada ruang kebaikan? Karena di sini kita menjadi rumah yang nyaman dalam keberagaman. Tentunya di dalam rumah terdapat ruang-ruang, bukan? Jadi di sini kita akan menyediakan sebuah ruang kebaikan. Mungkin bisa di next saja.
ada beberapa ruang kebaikan yang akan kita berikan, kita buka untuk teman-teman keluarga muslimah FK, yaitu dari ruang keluarga muslimah FK, kemudian kita akan membuka juga ruang pembinaan dan penjagaan keluarga muslimah FK, kemudian ruang pemberdayaan bagi pengembangan potensi dan prestasi, kemudian kita juga buka ruang curhat dan pelayanan umat dalam bentuk syiar dakwah Islamnya, serta kita terdapat ruang manajerial secara internalnya. Kemudian juga ruang kolaborasi kebaikan. Nah, dari sini tentunya ada beberapa hal yang nanti akan kita diskusikan bersama untuk mengisi ruang-ruang tersebut. Di sini dengan berharap mengharapkan ridha Allah, Elsinta mengajak teman-teman semua untuk kita bersama-sama, ayo kita isi ruang ini dengan kebaikan-kebaikan bersama. Nanti setelah ini bila mana Elsin, visi ini jadi visi akan dibawakan, semoga kita diskusikan aja yang ingin kita berikan, kita bangun di dalam ruang-ruang tersebut seperti itu, sehingga sangat terbuka bila mana dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan aspirasi, kemudian juga saran seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya. Mas, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjut lagi. Ya, Kak. Terima kasih Kak Elsinta atas pemaparan visi misinya. Mungkin bisa dilanjut ke agenda selanjutnya oleh Sofi. Silakan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Kak Ahmi dan Kak Elsinta yang telah memaparkan visi misinya. Masya Allah sekali ya tadi visi misinya Kak Ahmi dengan forum kemuslimahan yang aktif, berdaya, nyaman. Kemudian Kak Elsinta dengan menciptakan rumah yang nyaman bagi dalam keberagaman gitu ya. Nah selanjutnya mungkin sesi panelis. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan dulu panelis kita pada pemilihan Mas'ulah Afisena kali ini. Yang pertama, panelis pertama ada Kak Lisa Nurhidayati selaku alumni dari Afisena DNA 6. Kemudian panelis kedua kita ada Kak Iva Munifah selaku Mas'ulah Afisena DNA 7. Kemudian ada panelis yang ketiga ada Kak Firda Fadila selaku Kepala Departemen dari Anissa Afisena DNA 7. Untuk sesi panelis kali ini, seperti yang sudah dijelaskan, mekanismenya terminnya dan setiap panelis dapat menyampaikan 2-3 pertanyaan dan kemudian masing-masing calon menjawab selama 3 menit dan nanti di akhir panelis dapat memberikan feedback-nya selama 2 menit. Mungkin panelis yang pertama kepada Kak Lisa, dipersilakan. Maaf, MC. Iya, baik. Izin ini ya, mungkin untuk panelis pertama mungkin agak sedikit terlambat. Jadi mungkin bisa digeser ke aku dulu. Baik, silahkan kepada Kak Iva untuk selaku panelis kedua dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini pertanyaan untuk kedua calon ya. Yang pertama, di sini kan nantinya setelah Mas'ulah terpilih itu dia memiliki 2 tugas besar gitu. Yang pertama, tugas sebagai Mas'ulah yang membawahi langsung pengurus akhlak maupun Departemen Anis, dan juga tugas untuk membantu Mas'ul atau ketua. Nah, gimana sih nantinya ya setelah kalian terpilih siapapun itu, strategi kalian untuk membagi 2 tugas besar itu? Karena dua tugas besar itu nggak mungkin terlepas dari kalian gitu dan nggak bisa dipilih, otomatis harus kalian pegang keduanya gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, mungkin boleh kasih aku
beberapa contoh program, mungkin ini terserah sih, nanti terserah kalian apakah ini bentuknya program atau non-program yang nantinya akan kalian terapkan untuk sebagai suksesor dari visi maupun misi yang kalian sampaikan, yang kalian ajukan gitu. Terima kasih. Baik, dari Kak Iva sudah selesai untuk menyampaikan pertanyaannya? Sudah, MC. Baik, untuk selanjutnya langsung saja saya persilahkan kepada calon pertama, Kak Ahmi, dipersilakan untuk menjawab selama 3 menit untuk setiap pertanyaannya. Dipersilakan. Baik, terima kasih MC kesempatannya dan juga tadi Mbak Iswa untuk pertanyaannya ya. Saya izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama dulu. Bagaimana terkait dengan 2 tugas sebagai mas'ulah, yaitu mengkoordinasikan secara langsung Ahwat di Avicenna, dan yang kedua adalah menjadi pendamping maspul. Jadi tentu saja di sini yang pastinya harus dirumuskan di awal adalah bagaimana kemudian pembagian tupoksi dari Korwat dan juga Kadep atau kepala departemen di Anissa gitu, sehingga ada pembagian dari fungsi tersebut. Akhirnya kemudian nanti di tupoksi-tupoksi tertentu yang memang harus saya yang pegang, saya sudah bisa membaginya gitu, membaginya untuk kemudian menjadi pendamping mas'ul juga kayak gitu. Dan di sini terhadap mas'ul pun juga tentunya akan ada pembahasan ya, kemudian apa yang kemudian nanti menjadi tupoksi saya, apa yang menjadi tupoksi mas'ul ya, walaupun dalam keberjalanannya memang harus membackup gitu ya, harus mendampingi dan juga membantu apabila ada yang kemudian membutuhkan untuk saya bantu seperti itu. Jadi keberjalanannya juga saling membackup, namun ada juga pembagian tupoksi. Kemudian yang kedua adalah berikan contoh program sebagai suksesor visi misi. Jadi untuk program ya yang sudah ada dan juga ada yang memperbaiki yang sebelumnya. Mohon maaf. Jadi untuk program yang pertama adalah kita mempunyai pengkaderan yaitu GMT yang kemudian nanti harus ditinjau dan dirumuskan kembali dari target untuk ketercapaian dan juga untuk kurikulum yang nantinya dibawakan seperti itu. Kemudian yang kajian Anissa itu sudah cukup baik untuk dilaksanakan sehingga nanti kita lanjutkan, namun kemudian untuk tema yang diangkat itu berdasarkan isu strategis yang memang dan juga berdasarkan keterbutuhan mahasiswa muslimah FK. Kemudian nanti juga kita akan melanjutkan program yang sempat diinisiasi sebelumnya namun mungkin belum berjalan sesuai dengan keharapan gitu ya, yaitu ada program setoran hafalan yang itu juga menambah kualitas dari ruhiyah masing-masing kader kita. Kemudian juga nanti ada workshop muslimah yang bisa kita lakukan, kemudian kelas muslimah dan juga reminder untuk amal yaumiyah, sehingga dari penjagaan itu sendiri kita bisa intens gitu untuk melakukan penjagaan ruhiyah dari kader. Karena yang saya bilang tadi ya, kita sedang dihadapkan dengan fase di mana banyak sekali tantangan yang kemudian menjadi hambatan kita untuk menjaga ruhiyah masing-masing kader kita kayak gitu. Dan juga yang terakhir adalah menampung aspirasi dari LDJ sehingga kita juga tahu keterbutuhan dari masing-masing jurusan muslimahnya itu seperti apa, dan kita juga mengkoordinasikan tersebut sehingga kita bisa merangkul muslimah yang di luar pengurus seperti itu. Terima kasih jawaban dari saya, sekian. Baik, terima kasih Kak Ahmi. Mungkin kalau ingin menambahkan lagi diperbolehkan karena 3 menit untuk setiap pertanyaannya, begitu Kak. Apakah sudah cukup atau ingin menambahkan lagi? Ya, sudah cukup. Baik, terima kasih Kak Ami. Mungkin langsung saja selanjutnya dilanjutkan oleh Kak El. Waktunya 3 menit untuk setiap pertanyaannya ya Kak El. Silakan Kak El.
Mohon maaf Kak El, belum di on mic sepertinya. Oh iya, selalu lupa untuk on-mic. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Iva atas pertanyaannya, izin menjawab. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nantinya ketika terpilih kita akan membagi tugasnya dengan Mas Ul ya. Nah, jadi tadi seperti yang sudah dibawakan di visi misi sebelumnya terkait ruang manajerial internal, jadi di situ nanti tentunya akan ada pembahasan terkait bagaimana nanti pembagian tupoksi dari khususnya Mas Ul dan Mas Ulah, sehingga kita bisa berjalan bersama dengan fokusnya yang sudah terbagi tersebut seperti itu. Itu yang pertama perlu kita lakukan. Nah, kemudian dari situ tentunya dalam keberjalanannya tidak bisa sendirian. Dalam keberjalanannya Mas Ulah akan berkoordinasi dengan Departemen Anissa ya. Tentunya Departemen Anissa dari Avisen, dan nantinya untuk bisa menyeluruh ke teman-teman yang ada di jurusan, yang ada di prodi-prodi, kita berkoordinasi dengan kadep-kadep Anissa yang ada di LDJ seperti itu. Nah, dalam keberjalanannya, untuk membantu Mas Ul ya, tadi sudah ada beberapa hal ya, tentunya ketika kita akan menyelesaikan beberapa tugas yang ada bersama, itu kan di awal kita melakukan pembagian tupoksi. Nah, di sini ketika kita mendapati terdapat ketimpangan tupoksi antara Mas Ul dan Mas Ulah, maka kita akan saling membackup seperti itu. Nah, dalam hal ini tentunya Mas Ul akan lebih difokuskan untuk menyelesaikan urusan-urusan yang notabene di luar Departemen Anissa seperti itu. Namun akan tetap terdapat adanya follow up dengan Mas Ulah terkait keberjalanan bagaimana kemuslimahan FK sekarang ini seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk contoh program ya, suksesor visi misi yang diajukan. Jadi dari ruang-ruang yang tadi sudah saya paparkan, di situ sebenarnya saya sudah merumuskan beberapa hal-hal yang bisa menjadi parameter untuk mencapai ketercapaian visi misi yang sudah ada. Nah, dimulai dari ruang keluarga tersebut seperti itu. Itu nantinya tentunya kita akan membuat sebuah grup keluarga muslimah FK yang terarah dan terfungsikan dengan baik. Yang mana di situ kita tujuannya untuk mempererat gitu ya. Kalau tidak salah dari Departemen Anissa kan sudah ada ini ya, ngumpul asyik ya, Avisena, Ahwat Avisena seperti itu. Nah, nanti itu kita bisa lebih perluas lagi untuk teman-teman yang ada di lingkup LDJ seperti itu. Nah, kemudian khususnya pada ruang pembinaan dan penjagaan pada fungsi kaderisasi, kemarin kita menyadari bahwasannya GMT itu kan pelaksanaannya itu, kalau nggak salah itu sesudah pelaksanaan kaderisasi awal ya, baik itu kaderisasi L1, LPMPD, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kita perlu mengadakan kolaborasi dengan teman-teman Harmonika dalam yang khususnya menjalankan agenda kaderisasi TR1, sehingga dalam pelaksanaannya kita juga bisa melibatkan agenda kaderisasi dari Anissa GMT, sehingga vibe-nya itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman mahasiswa muslimah, khususnya yang mahasiswa baru seperti itu. Sehingga dalam hal ini menjadi gerbang awal kita membuka kaderisasi yang menyeluruh kepada seluruh muslimah FK seperti itu. Jadi perlu adanya kolaborasi ya dengan bidang harmonika seperti itu. Nah, tentunya dalam keberjalanannya, dalam penjagaan kader-kader muslimah tersebut, kita juga membutuhkan peran dari teman-teman mentoring untuk membersamai dalam menjaga kader-kader tersebut, sehingga tetap terjaga hingga masuk ke GMT 2, kemudian ke GMT 3. Karena GMT 3 fokusnya adalah pada nanti teman-teman akan diberdayakan di masyarakat seperti apa, kemudian teman-teman memahami bagaimana dinamika di keluarga seperti apa, sehingga tentunya untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan secara bertahap, tidak bisa kita langsung menuju ke tahap tersebut seperti itu. Nah, kemudian itu tadi dari fungsi mentoring keluarga seperti itu. Nah, nanti kita juga akan jadi fokus kita adalah membangun habit kita, membangun event-event yang ada kita bangun untuk tujuannya adalah untuk membangun habit, membangun budaya dari teman-teman mahasiswa muslimah seperti itu. Seperti contohnya, misalkan akan adanya program Ruhiyah Time, yaitu misalkan kita akan mengadakan
Derin tahajud yang akan dilanjutkan dengan misalkan ngaji bareng, kemudian juga kita juga bisa mengadakan sahur bareng seperti itu. Kemudian ada juga program She's My Sister Villa. Kenapa program She's My Sister Villa? Itu merupakan program teman hidup, teman-teman. Program teman hidup. Jadi di sini teman-teman akan memiliki teman yang akan saling mengingatkan terkait ruhiyah teman-teman, menanyakan amal yaumiyah teman-teman, untuk berjuang bersama-sama, mengingatkan teman-teman terkait apakah teman-teman ingin berkembang di prestasi apa dan lain sebagainya, sehingga nanti di sini teman-teman akan mendapatkan satu orang, satu mentor seperti itu, yang akan membersamai teman-teman terkait kebijakan teman-teman, baik secara ruhiyah maupun secara akademik teman-teman seperti itu. Nah, kemudian dalam hal ini tentunya masih ada lagi ya ruang pemberdayaan, yaitu tentang rumah karir untuk muslimah FK. Di sini nantinya kita memberikan teman-teman sebuah program untuk pemetaan potensi teman-teman itu di mana. Misalkan Mohon maaf, di Kak kelas Sinta, untuk waktunya sudah habis. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Iva tadi yang sudah menyampaikan pertanyaan, dan terima kasih juga kepada Kak Ahmi dan Kak Sinta yang sudah menjawab pertanyaannya dengan sangat baik. Kemudian saya lanjutkan ke panelis selanjutnya, yaitu Mbak Lisa Roshida. Dipersilakan Mbak Lisa untuk menyampaikan 2-3 pertanyaan. Silakan Mbak Lisa. Oke, terima kasih Presidium ya sekarang ya. Sebelumnya perkenalkan dulu nama, tadi udah diperkenalkan belum? Oke. Perkenalkan dulu, nama aku Lisa Roshida, biasa dipanggil Lisa. Nah, di sini sebelumnya aku mau minta maaf karena telat masuk ya, karena ada sedikit nggak enak badan gitu. Oke, barakallah kepada Ahmi dan tadi siapa, Elsinta ya, udah sampai tahap ini persiapannya wow, apa sih namanya, cukup matang terkait visi dan misi dan lain-lain gitu ya. Jadi di termin 1 ini aku ada satu pertanyaan aja. Jadi sebelum sampai ke tahap ini, yang pastinya kita tahu ya panjang menyusun ini itu, mempersiapkan ini itu. Nah, sejauh mana? Iya, sejauh mana persiapan teman-teman menjadi mas'ulah ya, baik dari sisi diri sendiri, dari apa ya, ya tentunya udah ada visi misi dan analisis strategis yang lainnya gitu, utamanya pada diri sendiri gitu, karena di setiap perjalanannya pasti ada naik turunnya ya gitu. Gimana sih persiapan dari teman-teman semuanya sampai di titik ini? Boleh dijelasin Kak? Gitu. Udah itu aja, satu pertanyaan dulu teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Lisa atas pertanyaannya. Mungkin dipersilahkan kepada Kak Elsinta untuk menjawab terlebih dahulu selama 3 menit. Dipersilahkan Kak El. Baik, terima kasih banyak Mbak Lisa atas pertanyaannya. Bismillah, saya izin menjawab. Jadi bagaimana persiapan saya ya dalam proses pencalonan mas'ulah ini? Tentunya kita dalam proses BTML ini, proses pencalonan ini kan melalui proses BTML ya, yang sudah dijalani bersama-sama juga dengan Ahmi, kemudian dengan Raka dan Farhan seperti itu. Nah, tentunya sebenarnya awal mulanya saya juga merasa bahwa diri ini masih sangat kurang gitu ya, masih sangat tidak pantas untuk bila mana dijadikan sebagai seorang mas'ulah. Namun di sini saya pun menyadari ketika saya juga berdiskusi dengan mbak-mbak, kemudian dengan teman-teman, saya mendapatkan banyak sekali masukan, banyak sekali hikmah yang tentunya itu menjadikan alasan seperti itu ya, menjadikan analisis untuk saya yang akhirnya membuat saya maju. Yang tentunya sebenarnya satu hal yang sederhana yang membuat saya maju ialah terkait tadi ya, kita ada di dunia ini yaitu untuk beribadah. Nah, tentunya karena saya menyadari saya masih banyak kekurangan, saya berusaha untuk memperbaiki apa-apanya yang perlu saya tingkatkan. Seperti dalam hal bagaimana tentunya saya kemarin ketika saya
memegang di kaderisasi apa saja yang saya kurangannya di mana, kemudian apa yang perlu saya tingkatkan, bagaimana saya mengenal teman-teman yang ada di departemen saya seperti itu. Tentunya nantinya ketika nanti di Avicenna mungkin akan lebih luas lagi seperti itu, keberagaman yang akan saya temui. Nah, di sini saya mendapatkan poin bahwasanya untuk menjadikan teman-teman mau bertahan yaitu melalui nilai resiliensi itu seperti itu. Nah, kemudian baik dari dalam hal ini tentunya setiap waktu, setiap detik kita tentunya bisa kita manfaatkan untuk kita belajar ya, baik dari manapun. Elsin juga banyak belajar juga dari Ahmi, dari Mbak Iva, dari Marisa dan teman-teman semua seperti itu. Juga dari Sofi dan Atina. Nah, di sini Elsin manfaatkan setiap waktu, setiap detik yang Elsin punya, baik itu dalam proses Elsin mendapatkan sebuah hal yang indah ataupun hal yang luka. Karena tentunya biasanya dalam proses yang mungkin penuh dengan duka, itu akan lebih terasa gitu hikmahnya. Nah, dari situ Elsin menyadari dalam prosesnya ketika Elsin menyadari, oh ternyata Elsin masih lemah dalam hal keimanan, oh jadi Elsin perlu tingkatkan lagi. Elsin mengikuti beberapa kelas untuk membangun habit, kemudian juga membangun ruhiyah seperti itu. Dan mungkin teman-teman di sini juga mungkin sama seperti itu ya. Nah, kemudian dalam bagaimana Elsin belajar kepemimpinan juga tidak pernah berhenti, bahkan hingga saat ini. Karena setiap waktu, setiap detik kita, dan setiap kita berada di mana, itu akan selalu berubah levelnya, akan selalu berubah kondisinya, lingkungannya seperti itu. Sehingga itu yang akan menjadi tempat Elsin belajar. Poinnya adalah tentang belajar dan untuk ibadah seperti itu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kak Elvinta. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan jawaban dari kami, dipersilakan Kak. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya dan juga tadi Mbak Lisa ya untuk pertanyaannya. Sejauh mana persiapan dari saya? Jadi di sini ada memang yang kemudian menjadikan persiapan di ranah diri saya sendiri dan juga di ranah teknis untuk mempersiapkan misi yang tadi ya. Gitu. Jadi yang pertama tentu saja saya itu bukan yang kemudian dari awal memang langsung mengiyakan untuk maju gitu. Karena di awal tuh perlu merumuskan kemudian meneguhkan niat gitu. Dan pun ketika saya sudah meneguhkan niat untuk maju pun jalannya tidak semulus yang kemudian langsung sampai pada titik ini gitu. Ada naik turunnya, ada kemudian suatu fase di mana saya merasa sangat di bawah dan merasa tidak pantas, tapi kemudian berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi dari meneguhkan niat itu adalah suatu hal yang kemudian banyak lika-likunya gitu hingga sampai akhirnya berada di titik ini. Dan kemudian yang kedua itu juga dari diri saya tentu saja menambahkan agenda dan juga targetan untuk amal yaumiyah ya, karena di sini penguatan ruhiyah itu sangat penting di saat tadi yang saya katakan ketika berada di fase terbawah atau di titik futur gitu. Mendekat kepada Allah itu adalah suatu hal yang sangat yang kemudian menjadi tempat kita kembali dari segala masalah gitu. Jadi tentu saja ada penambahan agenda ruhiyah dan juga targetan yang kemudian saya bentuk. Dan yang ketiga dari segi teknis pun kita juga melakukan ya bersama dengan calon yang lain, kita juga menjalin komunikasi untuk saling menguatkan di BTML itu dengan merumuskan survei yang kita buat bersama gitu dari ABC pertanyaan-pertanyaannya dari masing-masing butir pertanyaan yang kita rumuskan bersama, kemudian melahirkan analisis kondisi yang kemudian kita kembangkan ke dalam gagasan kita masing-masing. Kemudian juga ada silmi-silmi bersama dengan mbak-mbak dan juga kakak-kakak yang sebelumnya gitu untuk menambah wawasan dari kami sehingga bisa merumuskan gagasan untuk dibawa. Kami juga di sini tidak luput dari kemudian kekurangan dan juga ke naik turunnya iman gitu ya. Tapi memang itu karena kita tahu bahwasanya itu tuh merupakan suatu hal yang tidak bisa luput dari diri kita masing-masing, tentu harus ada preferensinya gitu supaya tidak berada di bawah terus. Akhirnya kita
saya kemudian juga meningkatkan literasi, kemudian meningkatkan bacaan sehingga bisa dikembangkan juga, terus kemudian menjaga agar mentoring itu tetap jalan, baik saya yang mementoringin maupun saya yang ingin, karena melalui mentoring itu merupakan penjagaan yang sangat berarti gitu, sangat signifikan pengaruhnya di hidup saya. Baik, sudah habis ya. Terima kasih untuk jawabannya dari saya. Baik, terima kasih kepada Mbak Lisa, Kak Elsinta, dan Kak Ahmi. Untuk selanjutnya langsung saja lanjut kepada panelis ketiga, Kak Firda. Dipersilakan Kak untuk menyampaikan pertanyaannya kepada para calon maksulah. Oke. Ini giliran aku ya berarti untuk nyampein pertanyaan. Maaf tadi sempat keputus. Iya, Kak Firda, silakan Kak. Oke. Iya, baik. Terima kasih Solvi Atina atas kesempatannya. Izin bertanya mungkin untuk kedua calon ya. Ya seperti yang kita ketahui, saat ini Avicenna membawahi 5 lembaga dakwah jurusan gitu. Dan mungkin dari 5 lembaga dakwah jurusan itu saat ini belum semuanya memiliki departemen kemuslimahan gitu. Hanya yang saya ketahui, sejauh ini yang saya ketahui hanya ada 2 departemen kemuslimahan, itu di Fosimik dan di Rois KU gitu. Nah, dari nantinya jika terpilih menjadi Mas Kuliah, bagaimana sih bentuk pendampingan Elsinta dan Ahmi untuk di jurusan yang belum ada departemen kemuslimahan gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari aku di sesi pertama ini. Baik, atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Kak Ahmi untuk dapat menjawab pertanyaan dari Kak Firda. Waktunya 3 menit, Kak. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Firda untuk pertanyaannya. Jadi dari 5 lembaga dakwah jurusan memang tidak semua memiliki departemen kemuslimahan, termasuk di jurusan saya, yang mana sebelumnya saya juga di Ashifa mengetahui gitu kondisinya bagaimana di lembaga dakwah jurusan saya, yang di dalamnya tidak ada departemen kemuslimahan, namun memiliki tanggung jawab untuk menjalankan beberapa agenda kemuslimahan yang kemudian itu dikoordinasikan oleh Musliman Avicenna. Jadi di sini untuk menjawab ketimpangan tersebut, tentu saja di awal kita akan tidak hanya kemuslimahan ya, tapi juga departemen yang mempunyai lingkar itu memang sebaiknya dan selayaknya itu membuat MOU atau persetujuan kedua belah pihak gitu. Kalaupun tidak melalui MOU yang resmi, yang penting ada persetujuan dari kedua belah pihak, di mana baik itu LDF maupun LDJ itu tidak ada yang merasa dirugikan. Bagaimana kemudian keberjalanan koordinasi kita ke depan. Jadi untuk yang di Ashifa itu memang selama ini walaupun tidak ada departemen kemuslimahan, memang salah satu dari syiarnya itu tuh yang didelegasikan untuk memegang agenda kemuslimahan itu sendiri. Nah, kemudian ketika memang solusinya adalah hal itu, yang ditekankan di sini adalah kita sudah sama-sama tahu apa nanti yang akan dirumuskan bersama dan juga dikolaborasikan gitu. Jadi tidak ada yang merasa keberatan apabila kemudian di awal memang sudah sama-sama setuju. Jadi memang di awal harus dirumuskan untuk bagaimana kemudian nanti koordinasi kita berjalan. Kayak misal selama ini kan ada yang namanya kajian Anissa di masing-masing jurusan yang itu dikoordinasikan oleh LDF, tapi kemudian LDF ini membuat timeline-nya saja. Nah, kita bisa kemudian merumuskan bagaimana biar sama-sama tidak ada yang keberatan. Apakah ada delegasi dari Avicenna yang kemudian ikut
turun serta dalam menyelenggarakan kajian tersebut, atau di dalam koordinasinya di grup itu nanti akan berjalan bagaimana. Jadi itu harus di clear di awal gitu, sehingga dari pihak LDJ pun tidak merasakan keberatan kayak gitu. Jadi bagaimana kemudian untuk solusinya, ya berarti yang penting adalah kita kan sebagai LDF itu tuh menaungi ya, bukan memberatkan, bukan menambah beban dari teman-teman LDJ, namun kita saat ini itu untuk berkolaborasi kayak gitu. Sehingga apabila kolaborasi itu disetujui oleh masing-masing belah pihak, maka keberjalanan ke depannya itu akan berjalan dengan sesuai harapan kita semua kayak gitu. Jadi ada evaluasi di hal itu untuk masing-masing LDJ yang kemudian kita perbaiki di tahun depan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Ahmi yang telah menyampaikan jawabannya. Selanjutnya langsung saja kepada Kak Elsinta, dipersilakan Kak. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya, Mbak Firda. Saya izin menjawab. Bismillah. Jadi bagaimana kita akan mengkoordinasikan ya terkait tadi ya LDJ yang masih belum ada departemen kemuslimannya seperti itu. Sebenarnya kuncinya adalah memang manajemen internal itu menjadi hal yang sangat penting ya dalam keberjalanan apapun itu. Dan di sini bagaimana nantinya kita akan berkolaborasi ya dengan teman-teman yang LDJ, kita perlu menelisik dulu. Kita perlu melakukan adanya diskusi terlebih dahulu dengan teman-teman, khususnya yang ada di LDJ masing-masing, baik itu dari apapun ya, dari LDJ manapun. Karena di sini kita juga perlu menilai bagaimana SDM-nya, keberadaan SDM-nya ada berapa, kemudian bagaimana pemetaan peran-perannya masing-masing, apakah masih ada kelebihan SDM, atau mungkin kita misalkan hanya cukup untuk menaungi departemen yang sudah ada atau belum seperti itu. Nah, dalam hal ini ketika kita mendiskusikan dan menyadari bahwa ini menjadi urgensi yang sangat penting ya dalam keberjalanan keluarga muslimah FK, maka bila mana kita tidak mendapatkan titik poin, misalkan dibentuknya departemen baru, kita bisa membentuk tim khusus seperti itu. Tim khusus yang nanti akan bergerak di ranah kemuslimahan yang akan dibawahi langsung oleh bagian yaitu yang akan dikoordinasi bersama Mas Ulah, yang nantinya tim khusus itu juga akan ada ketua timnya seperti itu. Nah, jadi di sini kita perlu untuk terus berinovasi supaya apa yang menjadi tujuan kita itu bersama-sama itu juga dapat tercapai. Karena tentunya teman-teman kemuslimahan sangat membutuhkan gitu ya, membutuhkan keberadaan yang akan menaungi mereka seperti itu. Nah, jadi dari situ ketika kita sudah menganalisis bersama, nanti kita dapatkan ya titik poinnya. Nah, nanti kita sepakati bersama seperti itu. Kita sepakati kita tidak sendirian, masih bisa berjalan sendirian. Karena di sini poinnya adalah manajemen. Manajemen itu tidak bisa satu orang, minimal 2 orang, atau bahkan bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Nanti itu akan menjadi persiapan selanjutnya kita perlu mengambil SDM seperti itu. Dan di list